Untuk Anda saat ini yang berada dalam masa yang sangat sulit, mungkin berada dalam titik terendah di hidup Anda, pahami, pelajari video ini, karena kita akan bahas tentang bagaimana untuk menghack pikiran, perasaan, dan tubuh kita untuk keluar dari masa-masa sulit itu. Ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Berdaya, kembali lagi bersama saya Fahrul Rizky. Sedikit cerita bahwa seringkali memang hidup ini fluktuatif, hidup ini tidak menentu, seringkali ya tidak bisa diprediksi. Walaupun sekuat-kuatnya Anda berspekulasi, tetap ada aja jatuhnya. Maka video ini saya persembahkan buat teman-teman yang saat ini berada dalam masa-masa sulit. Ya, saya pun pernah seperti itu, dan saya pahami setelah belajar tentang pikiran manusia, terus juga tentang psikologi, terus juga tentang human behavior, perilaku manusia. Ternyata ada polanya untuk bagaimana seseorang bisa keluar dari relung terdalam, kalau katanya jurang ya, jurang terdalam yang saat ini Anda rasakan secara pikiran, perasaan, untuk bisa mulai bangkit, keluar dari itu, dan bisa hidup lebih baik. Seperti biasa, kita akan bahas dari hal yang umum-umum dulu, sampai nanti ke hal yang jarang dibahas orang, dan mungkin banyak orang tidak sadari. Kalau dalam konteks video ini, maka saya akan mulai dari minus dulu. Nah, kalau dikasih garis rentan ya teman-teman, misalnya netral itu di sini. Nah, berarti kita akan mulai dari minus nih, karena kita emang memposisikan kita lagi minus nih ya, minus 5 atau minus 6 bahkan bisa lebih dari itu. Entah dari pikiran, perasaan, kacau, mungkin ada masalah luka batin dan lain sebagainya, bahkan ekonomi, itu kita akan mulai dari yang minus dulu, mungkin minus 5. Gimana caranya untuk ke minus 3, minus 2, minus 1 sampai netral, dan nanti ke plus 1, plus 2, dan seterusnya, agar lebih kuat ke depannya dan gak jatuh ke minus lagi. Oke? Jadi stay tune. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke cara nomor pertama untuk bagaimana keluar dari titik terendah dalam hidup. Dalam konteks ini lebih fokus kepada masalah perasaan pikiran dulu ya. Biasanya nanti keadaan di luar kita akan mengikuti. Dan step by step di video ini teman-teman itu dari hasil saya pribadi waktu itu di posisi itu, dan kebetulan saat ini pun saya sebagai seorang terapis olah pikir, pemberdayaan diri, ya tentu akan menemukan dan sering banget nemuin yang kayak begitu ya. Jadi udah biasa megang klien yang begitu. Maka step by step ini adalah rangkuman dari saya pribadi dan klien-klien saya, peserta-peserta saya yang ternyata ada polanya. Nah, jika Anda menyadari pola ini lebih cepat, step by step ini lebih cepat, maka kemungkinan untuk keluar dari jurang itu atau titik terdalam itu bisa lebih cepat juga. Oke, lanjut. Yang pertama, sadari, minimalisir, bahkan netralisir guilty feeling. Rasa bersalah atau guilty feeling, rasa mengutuk diri akibat peristiwa yang saat ini Anda rasakan, terus juga rasa hancurnya keberhargaan diri, sebetulnya itu wajar sekali. Manusia akan ada di fase itu. Saya tidak menyalahkan, saya tidak bilang itu salah atau tidak, tapi sadari bahwa kalau terlalu banyak pun itu akan merusak. Kalau taraf tertentu memang bagus, itu akan membuat jadi sadar, oh salahnya di mana ya, oh ternyata aku kurang begini, aku terlalu begini. Nah, tapi kalau berlebihan, overload, yang dikhawatirkan adalah itu akan merusak self esteem atau rasa keberhargaan diri Anda. Ujung-ujungnya kalau rasa keberhargaan diri Anda hancur, udah pikiran lagi kacau, perasaan kacau, rasa keberhargaan diri Anda hancur, itu yang membuat orang di titik terbawah itu bisa lama banget. Bisa muter-muternya lama di situ teman-teman. Jadi pikiran, perasaannya lagi kacau, ditambah dia menyalahkan diri dia sendiri. Akhirnya masuk ke lingkaran setan itu, makin di dalam dan sulit keluar. Maka sadari bahwa guilty feeling atau rasa bersalah yang berlebihan itu
dalam taraf tertentu dapat merusak. Kalau saran saya, maafkan diri Anda. Kalau di terapi ada forgiveness terapi dan lain sebagainya. Kalau sudah terlalu berat, kalau sudah terlalu dirasa, oh gue nggak bisa nih sendiri, gue butuh pihak ahli dan lain sebagainya, maka bisa Anda minta tolong kepada pihak ahli, bisa terapi, bisa psikolog dan lain sebagainya. Kebetulan saya juga ada program trauma healing ya, untuk menghilangkan luka batin, trauma, sakit hati dan lain sebagainya, untuk jadi step awal untuk berubah di taraf itu yang kalau tanda kutip sudah berat banget, nggak bisa Anda lakukan sendiri. Mungkin nanti video introduction-nya, pengenalannya ntar saya masukin di slide di video ini ya. Oke, lanjut. Jika sudah Anda sadari bahwa guilty feeling itu kalau dalam taraf berbahaya, berlebihan, itu dapat merusak, dan Anda udah bisa netralisir dengan kesadaran, atau mungkin kalau berat tadi dengan terapi dan lain sebagainya, maka kita lanjut ke fase yang kedua. Oh ya, untuk link pelatihan dan webinar Trauma Healing Guidance ntar saya taruh di deskripsi aja ya. Lanjut ke poin nomor 2, yaitu adalah utilize the failure. Teman-teman sadari bahwa kegagalan itu manusiawi. That is part of our life, bagian daripada hidup kita. Setiap manusia akan merasakan kegagalan. Cuma pilihan kita, bagaimana kita bisa untuk menjadikan kegagalan itu adalah suatu cara untuk menghardik diri kita bahwa kita rendah, lemah, dan bodoh, atau membuat kegagalan itu jadi suatu yang diutilisasi atau dimanfaatkan, dipelajari. Kalau di pengembangan istilah research and development, bagaimana kita memahami apa yang membuat kita gagal dan bagaimana kedepannya agar tidak seperti itu lagi dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Nah, maka bahasanya memanfaatkan atau utilize failure itu atau kegagalan itu. Sadari juga teman-teman, ada yang bisa kita kontrol dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Salah satunya hal-hal ya yang di luar diri kita. Keadaan kita saat ini dan lain sebagainya itu tidak bisa kita kontrol karena memang di luar diri kita. Tapi bagaimana tindakan kita dalam menyikapi kegagalan itu sangat bisa kita kontrol. Sedikit cerita, kalau teman-teman tahu kisah tentang Raymond Ramos, seorang veteran perang yang waktu itu bertugas di Afghanistan dan akhirnya nggak sengaja menginjak ranjau teman-teman, dan akhirnya meledak dan kakinya itu ya buntung gitu. Nah, dia punya dua pilihan. Dia bisa aja dengan kejadian itu meratapi hidupnya, menyalahkan selalu keadaan dirinya, akhirnya dia jadi useless, tidak berguna, tidak berkarya lagi dan lain sebagainya, dan hidup sebagai seorang dengan kaki buntung yang banyak keterbatasan. Atau dia menyadari bahwa bagaimanapun ceritanya itu hal yang di luar diri kita, dan bagaimanapun ceritanya hidup harus terus berlanjut. Dia bisa menyadari keadaan saat ini dan memanfaatkannya untuk jadi berkembang jauh lebih baik. Dia bisa pilih di antara dua itu, dan ya dia memilih nomor 2. Dan tahu nggak teman-teman, beberapa tahun kemudian dia jadi salah satu juara Paralimpik. Jadi lari dengan orang-orang yang begitu juga kurang lebih. Nah, dan dia jadi juara di situ. Dan gak cuma itu, dan dia juga kadang-kadang ngisi seminar, kadang-kadang juga memberikan motivasi dan jadi inspirasi bahwa ternyata hidup yang saat ini Anda anggap buruk itu bisa jadi satu hal yang lebih baik ke depannya buat nanti Anda. Dan ya tentu secara ekonomi jauh dia saat ini lebih baik, secara manfaat juga ya luar biasa, banyak yang terinspirasi, dan dia pun ada fulfillness, rasa ya bahagia dengan keadaannya itu. Kebayang nggak kalau dulu Raymond Ramos memilih pilihan yang pertama, ya kita nggak akan kenal Raymond Ramos yang sekarang saat ini jadi inspirasi dunia. Dan teman-teman, utilize the failure ini paling bagus dengan salah satu tekniknya adalah Anda tulis. Jadi journaling, dibuat mapping, dibuat daftar, dibuat data, biar Anda punya gambaran ternyata Anda bisa melakukan sesuatu loh. Contohnya gimana? Jadi setidaknya bikin 2 ya. Jadi bikin 1 Kak, masalah Anda saat ini,
bikin satu nih masalah saat ini, set. Bikin satu lagi, aku bisa apa? Nah, kemampuanku atau aku bisa apa? Jadi Anda tulis tuh masalah kita, misalnya kegagalan dalam hubungan rumah tangga atau apa. Saya tulis berapa kayak gitu ya. Nah, terus tulis lagi di kolom yang kedua, ya tadi apa yang Anda bisa lakukan, kemampuan aku saat ini, dan apa ditulis tuh. Dengan ditulis seperti itu, Anda bisa melihat, karena kalau posisi lagi gagal gini kan Anda lagi brain fogging teman-teman. Kepala Anda jadi penuh kabut, Anda nggak bisa berpikir secara jelas. Jadi itu dilihat tulisan-tulisan itu, Anda sadari, oh ternyata gue bisa ini loh. Gue bisa mikirin ini, bisa jadi ini. Nanti biasa kita ngedata otomatis tuh. Dari sini bisa nih kita ngebantu untuk membereskan masalah-masalah ini. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi di awal itu mind hack ini, karena memang mind kita, pikiran kita lagi kacau, kita hack, kita otak-atik gimana caranya pikiran kita itu bisa membaik, ya bukan dengan lawan dengan pikiran lagi, kita otak-atik dengan salah satunya dengan indera. Dituliskan, kalau ditulis kelihatan tuh dari indera penglihat, indera perasa dan sebagainya. Jadi tulis, bikin satu masalah Anda, kolomnya apa aja, tulis berapa kayak 10 lah berapa. Yang satu masalahnya adalah Anda bisa apa aja. Mungkin Anda bisa bekerja, komunikasi Anda baik, terus juga Anda punya teman-teman yang dapat membantu, apapun itu, tulis. Nanti biasanya otak kita langsung, ternyata hal-hal ini kita bisa loh nge-backup masalah ini, dan seterusnya. Ntar rasain sendiri ya. Kalau teman-teman udah nulis, terus dirasakan reaksinya dan udah merasakan manfaatnya, coba komentar kolom komen, biar banyak yang termotivasi dan akhirnya bisa pulih cepat ya. Oke, lanjut. Seperti yang tadi saya bahas, 2 poin yang tadi itu ketika Anda di minus 5 lah, dengan memahami guilty feeling itu, terus juga ya kalau perlu terapi, terus juga dengan utilize failure. Nah, sekarang kita saatnya di posisi netral. Udah netral nih, diharapkan di titik ini Anda udah lebih baik, udah lebih oke. Nah, sekarang saatnya untuk memperbaiki dan menguatkan. Poin selanjutnya yaitu berarti nomor 3 ya. Niatkan, paksa kalau perlu tubuh Anda untuk berolahraga. Nah, ini banyak yang nyepelein. Dia pikir pikiran yang saat ini Anda rasa, perasaan yang saat ini ada di Anda itu cuma hanya karena pikiran, perasaan aja. Enggak, semuanya itu bisa dihack dengan perilaku tubuh Anda. Karena memang mind, body, and soul are one system. Pikiran, tubuh, dan perasaan itu satu kesatuan. Maka olahraga, paksakan. Saya yakin kalau Anda di posisi saat ini lagi titik terendah, atau mungkin baru tadi ya sudah melakukan itu, mungkin baru mau mulai recovery, maka hack itu dari tubuh Anda. Tas perasaan Anda dengan perilaku fisik Anda. Nah, olahraga, ke gym, terus juga ikut senam lah, apalah. Setidaknya Anda jalan-jalan di luar rumah, terus juga beres-beres dan lain sebagainya. Kalau bisa kena matahari ya, karena prefrontal cortex, otak bagian depan kita, kalau kena sinar matahari memproduksi lebih banyak vitamin D, dan akhirnya membuat kortisol, hormon stres kita itu menurun. Jangan sepelekan. Luar biasa teman-teman. Saya pribadi semenjak ikut gym, sering olahraga dan lain sebagainya, itu kadar stres saya jauh menurun. Kadar apalagi cemas saya juga ikut menurun. Ya jelas badan lebih sehat. Ada kali saya 15 sampai 17 tahun itu udah lama nggak ke rumah sakit gitu. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Tahu nggak, padahal orang tua saya punya mah akut. Saya juga pernah waktu dulu ya, waktu belasan tahun itu pernah sakit lambung dan lain sebagainya, sampai saya harus ke rawat inap, itu pernah gitu. Dan setelah olah pikir, olah rasa, dan olahraga, alhamdulillah saya sekarang nih, kan yang namanya orang masalah lambung kan sebenarnya makan nggak boleh asal ya, makan pedas-pedas aja langsung bereaksi. Dan sekarang ini teman-teman, jangankan makan asal, makan pedas aja saya demen banget.
Tapi tetap itu ada step by stepnya ya, nggak tiba-tiba langsung enggak gitu, itu butuh proses gitu sampai dari minus yang tadi ya sampai netral sampai jadi plus jadi kuat gitu ya. Pokoknya olahraga, rasain aja manfaatnya. Olahraga itu nggak cuma masalah fisik Anda, raga Anda, tapi perasaan Anda juga ikut membaik, mood Anda membaik, ya kekuatan ya tadi ya secara hormonal, vitamin dan lain sebagainya, kortisol menurun, itu juga akan Anda rasakan. Jadi jangan meremehkan olahraga ya. Coba di sini jujur, yang saat ini bermasalah dalam titik terendahnya, terakhir kali Anda olahraga kapan? Oke, lanjut. Yang keempat, mungkin di video kali ini yang terakhir ya, yaitu adalah masuk ke komunitas positif yang membantu Anda berkembang. Teman-teman, nomor 4 ini baru kita bicara tentang perkembangan diri, baru kita bicara tentang meningkatkan kualitas hidup, dan baru kita bicara tentang ya termasuk ekonomi ya, meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Di poin nomor 4 ini setelah melalui proses-proses yang tadi ya, udah dari minus sekarang ke sini. Jadi kalau langsung ke sini kayaknya nanti Anda ngerusak mood komunitas itu, terus juga Anda juga jadi susah masuk yang dibahas atau bagaimana itu, karena masih terlalu fogging tadi ya, kepala, pikiran dan perasaan itu masih terlalu berkecamuk. Jadi ini saya taruh di terakhir, dan ini luar biasa akan membantu Anda nggak cuma secara perasaan, mental dan lain sebagainya, juga ekonomi, pengembangan diri Anda jauh lebih baik. Kuncinya di mana? Yaitu adalah di kata positifnya. Makanya tadi saya bilang komunitas positif. Apalagi kalau syukur-syukur dia di atas Anda yang bisa membantu Anda berkembang. Positif dan di atas Anda. Ya, misalnya perkumpulan bisnis lah. Ya, contoh misalnya kelas-kelas pemberdayaan diri lah. Itu kalau teman-teman yang datang ke dalam kelas pemberdayaan diri itu auranya positif banget. Karena mereka semua orang yang berani mengeluarkan uang, bahkan kadang-kadang jutaan, bahkan belasan, bahkan puluhan juta untuk berkembang lebih baik. Antara Anda ngerasain itu luar biasa. Jadi membantu kita berkembang. Dan coba deh Anda tanya, ini Anda tanya ke komunitas positif yang kalau bisa ya, tadi hidupnya di atas Anda, perkembangan hidupnya, ekonominya, ilmunya dan lain sebagainya di atas Anda. Nggak usah terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh Anda nggak nyandak pikiran perasaannya, di atas Anda sedikit aja. Kalau katanya ngukurnya pakai uang ya, ini paling gampang soalnya ngukurnya pakai uang gitu. Misalnya penghasilan Anda saat ini UMR atau 4 juta atau 5 juta gitu ya. Berarti komunitas positif yang kurang lebih kebanyakan orangnya yang penghasilannya di 7 juta, 8 juta atau 10 juta gitu. Jangan tiba-tiba langsung Anda bergaul dengan orang-orang yang penghasilan 50 sampai 100 juta. Adanya nggak nyandak. Pikiran Anda nggak nyandak, nggak masuk gitu. Nah, tadi yang di atas Anda sedikit aja. Atau yang sekarang ada berapa, misalnya 10 juta gitu dan lain sebagainya, berarti yang dia 15 juta atau 20 juta. Sekali lagi nggak usah terlalu jauh, berstep aja, diukur aja gitu. Ya, saya pakai ukur uang gitu karena mungkin lebih mudah dipahami. Ya bisa juga dengan hal-hal lain sebetulnya gitu. Nah, lucunya teman-teman, Anda coba ngobrol sama orang-orang di situ ya, yang tadi di atas Anda sedikit. Itu pasti mereka pernah berada di posisi ya yang Anda saat itu alami. Ya yang Anda kemarin-kemarin alami itu di titik terendah. Mereka udah pasti pernah merasakan itu. Maksudnya adalah dengan kita punya sosok figur, yang kalau udah sering ngikutin channel saya tahu masalah pikiran alam bawah sadar dan lain sebagainya. Kita punya figur otoritas yang kita tahu dia di atas kita, dan kita punya role model. Oh ternyata orang itu juga pernah loh di posisi aku. Berarti gue juga bisa di posisi itu gitu. Dan nanti kita akan lebih mudah memaafkan yang kemarin-kemarin. Nah, sekali lagi ini berstep. Yang kemarin-kemarin dan lebih mudah ingin mencapai seperti role model kita itu. Cari caranya, gimana caranya Anda punya komunitas yang positif. Saya punya komunitas kok, tapi komunitas saya negatif semua, kebanyakan ngomongin orang, gibah dan lain sebagainya. Kalau Anda dalam posisi penyembuhan, pemulihan, saran saya ya, Anda cut aja dulu. Anda tinggalkan dulu, Anda cut dulu. Karena kalau Anda
memaksakan atau ini Anda akan susah keluar dari lingkaran setan yang tadi. Kalau dia posisi di dalam pekerjaan gimana? Ya Anda lakukan tugas Anda dalam bekerja. Untuk nongkrong bareng atau apa itu tar dulu gitu ya, Anda masih dalam proses pemulihan tadi ya. Makanya komunitas positif saya bilang, yang membantu Anda berkembang dan nggak punya kebiasaan-kebiasaan buruk dan lain sebagainya. Mungkin minim lah, kalau kebiasaan buruk total nggak ada kayaknya sulit, tapi minim lah gitu, lebih banyak bagusnya gitu. Itu diukur aja ya. Oke, terakhir di video ini, lakukan hal-hal tadi berstep ya. Guilty feelingnya sadari, kalau butuh terapi ya silakan, saya taruh juga di bawah linknya. Terus juga journaling yang tadi tuh, utilize the failure, tulis ya, tulis biar Anda bisa tahu, oh ternyata ada yang bisa gua lakukan loh, ada yang bisa saya usahakan loh. Itu ya tadi olahraga, diajak paksakan bergerak. Habis itu gimana caranya Anda punya komunitas atau orang-orang yang di atas Anda untuk Anda jadi role model, punya jadi figur yang membantu Anda untuk membuat alam bawah sadar itu punya gambaran, jadi lebih mudah untuk situ. Oke teman-teman, selamat berjuang. Ini adalah cara-cara yang saya ambil rangkuman dari yang saya pernah lakukan dan saya arahkan kepada klien-klien saya ya, di dalam sesi coaching, terapi dan lain sebagainya, dan efeknya luar biasa. Mantap gitu. Terima kasih, semoga Anda cepat keluar dari posisi itu dan berdaya dan dapat meraih bahagia Anda kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum.